Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diberikannya kesempatan untuk menikmati taman surga. Taman surga dalam bahasa Nabi adalah majalisul zikir, majalisul ilmi, majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu. Majelis yang mana di situ disebutkan nama-nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya, yang tentu saja ketika kita memahami hukum-hukum Allah, kita berkewajiban pula untuk melaksanakannya. Kita berharap mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam bentuk hukum dan aturan yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintainya. Mudah-mudahan kita serius dan jujur dalam mencintai beliau dan merindukannya. Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai kita dan sangat merindukan kita sebagai umatnya. Cinta kita kepada Nabi insya Allah, cinta yang akan menyelamatkan kita di hari mahsyar. Karena Rasul sendiri mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari mahsyar nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintainya, berarti kita bersama dia insya Allah di hari mahsyar. Orang-orang kalau bersama Nabi, insya Allah dia akan selamat. Karena Nabi lah orang yang pertama selamat pada hari mahsyar. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kembali kajian maqasid ahkamil usrah yang dalam hal ini kita sudah masuk pada al-maqasidul khassah lizawaj. Tujuan-tujuan khusus kenapa nikah itu disyariatkan. Malam tadi kita sudah ambil satu wasail, sarana, bagaimana caranya agama ini di dalam menjaga nasab dan kehormatan. Cara pertama itu adalah qada'ul watari bizzawaj, menyalurkan syahwat dengan pernikahan yang syar'i. Ini cara pertama yang sudah kita bahas, dan satu-satunya cara yang paling tepat untuk menjaga nasab dan kehormatan hanyalah dengan az-zawajus syar'i. Nikah sesuai dengan aturan syariat. Apa ada nikah yang tidak sesuai aturan syariat? Ada. Ketika tidak lengkap syaratnya, tidak lengkap rukunnya, berarti dia tidak syar'i. Walaupun ada nikah, ketika seseorang dinikahkan bukan oleh walinya, bukan wali nasab, bukan wali hakim, berarti pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, berarti dia tidak syar'i. Maka syarat dan ketentuan dalam pernikahan mesti dipahami secara baik, sehingga ketika dinyatakan sah, maka
konsekuensinya adalah terjaga nasab dan kehormatan. Ini wasail yang pertama oleh agama supaya tidak rusak kehormatan itu. Kita ambil pada poin yang kedua, bagaimana cara agama untuk menjaga nasab dan kehormatan atau kemaluan itu adalah dengan tahrimuz zina, dengan mengharamkan perbuatan zina. Perbuatan zina itu sesuatu yang sangat keji. Al-Quran mengatakan seperti itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu fahisyah. Perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila. Seburuk-buruk jalan. Apa makna seburuk-buruk jalan di sini? Seburuk-buruk jalan itu berarti jalan apa saja jika menuju kepada perbuatan zina, maka itu adalah seburuk-buruk jalan. Apa saja perbuatan yang dengan perbuatan itu bisa menggiring orang untuk berbuat zina, berarti sa'a sabila. Jalan yang buruk. Dan agama juga sudah menetapkan hukum-hukumnya menjadi terlarang untuk semua perbuatan yang bisa menggiring kepada perbuatan zina. Apa contohnya? Berkhalwat, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Laki-laki, perempuan, dia tidak mahram, dia berdua-duaan. Apa kata Nabi? La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidaklah boleh berkhalwat laki-laki dan perempuan min ghairi dhi mahram, tanpa ada mahram. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis yang lain, tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram illa wa kana thalithuhuma asy-syaitan. Kecuali dipastikan yang ketiganya adalah syaitan. Berarti kalau ada laki-laki perempuan dua-duaan, yang ketiganya di sampingnya ada syaitan. Syaitan inilah yang membisik-bisikkan ke dia. Maka dia kalau sudah dua-duaan, seandainya lampunya terang, dia cari yang agak gelap-gelap sedikit, karena syaitan yang membisikkan. Kayaknya tidak nyaman nih kalau terang-terang ini. Ayo cari yang gelap-gelap sedikit. Cari tempat yang tersembunyi. Kalau di jalan ada tempat lapang, cari agak yang ada tembok-temboknya sedikit. Itu syaitan yang membisikkan. Dia merasa tidak nyaman. Nah, berarti kenapa agama melarang? Karena dia sa'a sabila. Itu adalah jalan yang sa'a, buruk, sejahat-jahat jalan. Agama melarang untuk melihat sesuatu yang bisa mendatangkan syahwat dan menggiring kepada perbuatan zina. Maka agama menyuruh pula untuk menjaga pandangan. Karena dari pandangan itu nanti akan muncul keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu tindakan yang lebih jauh daripada sekadar memandang. Maka ketika, kalau nggak salah, Abul Fadl atau Al-Fadl, salah seorang dari sahabat Nabi, dia bersama Nabi ketika itu, dia memandang ke seorang wanita. Pas dia mandang cuma agak lama, dialihkan pandangannya oleh Nabi. Fadl, robah pandangan kamu. Lalu kata Nabi, al-ula laka wasaniya alaika. Al-ula, pandangan pertama terlihat itu laka. Itu masih oke lah, masih dapat ditolerir. Wasaniya alaika. Tapi kalau pandangan yang kedua, alaika, itu sudah merupakan dosa bagi kamu. Jadi
Di sini pula lah agama kita sangat nampak di situ kasih sayang Allah dalam menetapkan hukum. Coba kalau sekali pandang pertama langsung jadi dosa. Akan menjadi berat kita. Berarti tutup mata terus. Yang dilarang bukan, yang diperintahkan bukan tutup mata, tapi jaga pandangan. Sekarang seandainya terpandang, pandangan yang pertama yang terpandang tadi belum sebagai dosa. Alihkan. Ketika dialihkan lalu terniat lagi untuk memandang. Mandang dia pada yang kedua. Itu berarti sudah menjadi dosa. Gimana kalau pandangan pertama tapi lama? Sekali pandang, tapi lama tidak menoleh-menoleh. Apakah masih bagian dari pertama? Tidak. Karena durasinya sudah tidak seperti pandangan pertama. Yang pertama itu terpandang, alihkan. Maka Al-Fadl tadi dialihkan kepalanya oleh Nabi. Dipindahkan pandangannya supaya tidak terjebak kepada perbuatan dosa. Sekarang, kenapa dilarang oleh Nabi? Karena itu akan menggiring kepada perbuatan zina atau perbuatan yang lebih parah daripada sekedar memandang. Maka wasa'a sabila itu jalan yang paling buruk. Jalan apa saja, perbuatan apa saja yang bisa menggiring kita kepada perbuatan zina, maka itu adalah perbuatan yang paling buruk. Nah, cari sajalah tuh contoh-contoh yang lain, dan akan sangat banyak sekali nanti contohnya. Menonton film-film porno umpamanya. Sama aja dengan yang tadi. Apa bedanya ketika melihat langsung atau melihat dalam tayangan? Sama, karena akibatnya adalah sama. Di sini juga lah analisa para ulama. Di sini dikatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Allah di situ tidak langsung mengatakan la taznu. Jangan kalian berzina. Nah, itu beda. Lebih dalam makna la taqrabuz zina daripada kata la taznu. Kalau la taqrabuz zina, jangan mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan langsung. Mendekati maksudnya adalah melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada perbuatan zina. Nah, inilah cara yang kedua oleh agama supaya kehormatan tetap terjaga. Betapa rusaknya satu kehormatan dan kemuliaan ketika melakukan perbuatan zina. Dan Islam menetapkan hukum yang sangat berat pidananya untuk perbuatan zina. Di antaranya cambuk 100 kali, itu bagi yang belum pernah. Yang belum pernah menikah, lalu berzina dia 100 kali cambuk. Bahkan dalam hadis dikatakan tambahannya adalah taghribu sana, diasingkan dia 1 tahun. Diasingkan itu diusir dari kampung selama 1 tahun. Abu Hanifah memberikan makna, andaikan tidak diusir, tapi boleh diganti dengan penjara. Karena di penjara itu sama dengan diasingkan dari masyarakat. Tapi kalau seandainya dia sudah pernah menikah, lalu masih aja berzina, itu adalah rajam. Rajam itu tujuannya adalah mati. Tapi tidak langsung dengan cara bunuh. Rajam itu dilempar pakai batu, terserah mau berapa kali sampai mati. Itu hukumnya. Ada yang bertanya atau ada yang mencoba untuk menganalisa kenapa tidak langsung bunuh saja. Padahal rajam itu tujuannya adalah bunuh. Kalau al-qatlu membunuh itu kan qisas. Dibunuh juga. Siapa yang membunuh maka dibunuh juga. Ini dalam ketentuan hukum fikihnya. Kita tidak bicara sekarang hukum negara, tapi bicara dalam hukum fikihnya.
pidana Islamnya. Itu langsung dibunuh. Tapi kenapa kalau zina itu tidak langsung dibunuh, tapi dirajam, padahal sasarannya juga bunuh. Di antaranya Ibnul Qayyim itu mengatakan, dan juga ulama-ulama yang lain, karena akibat yang ditimbulkan oleh zina itu lebih dahsyat daripada oleh pembunuhan. Yang dirasakan oleh orang disebabkan oleh zina itu lebih berat daripada oleh pembunuhan. Coba kalau diberikan contoh, andaikan seseorang mendengarkan satu berita atau mengalami satu keadaan. Keadaan itu adalah di mana istrinya dibunuh oleh orang. Dan yang kedua, ada seseorang yang mendapat berita bahwa istrinya berzina dengan orang lain. Kira-kira yang mana yang lebih berat? Mendapatkan berita ini. Istri dibunuh atau istri dizinai atau selingkuh dan yang lain. Yang mana yang lebih berat secara perasaan? Maka kata Ibnul Qayyim, dia tidak langsung dibunuh karena perbuatan itu sebenarnya lebih berat daripada pembunuhan. Maka dirajam dan sasarannya juga mati. Maka rajam itu bentuk dari hukum yang untuk membuat mereka benar-benar bersih. Maka ada kisah-kisah pada masa dulu. Kisah pada masa dulu itu pada masa Rasul, terjadinya hukum rajam itu tidak pernah ada disebabkan oleh mendatangkan saksi. Tidak pernah ada. Tapi yang ada pada masa Nabi ditegakkan hukum rajam karena mereka mengaku. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya terlanjur melakukan zina. Tolong hukum saya. Berarti dia yang datang, dia yang mengaku. Masa kata Nabi, iya ini hamil kena zina. Oh kalau gitu, tunggulah dulu sampai lahir kata Nabi. Ditunggu sampai lahir. Pas dia datang, setelah lahir datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, ini bayi saya sudah saya lahirkan. Sekarang tolong tegakkan hukum itu kepada saya. Kata Nabi, tunggulah dulu sampai kau selesai menyusui. Disusui pula selama 2 tahun. Selesai 2 tahun, datang lagi dia kepada Nabi. Nampak enggak betapa kuat taubatnya ini? Ini mengaku bersalah. Ini yang enggak ada hari ini. Mengaku bersalah itu Pak, sudah pasti bersalah masih banding kan? Itu yang ada hari ini. Udah pasti itu korupsi sekian miliar itu masih ingin banding. Nah, pada masa Nabi mengaku. Kalau begitu tegakkan hukum. Ketika dirajam, dia ditanam badannya separuh di tanah. Kemudian siapa aja yang lewat, lempar. Dilemparlah oleh sahabat. Ketika kena batu itu pada badannya, ada darah yang memancar dan kena ke baju sahabat. Dan ketika itu sahabat yang kena bajunya oleh darah tadi, keluar kata-kata yang sedikit agak memaki-maki dia. Dengar sama Nabi. Apa kata Rasul? Jangan kalian maki-maki dia. Sungguh taubat dia ini, itu mengalahkan taubat 60 ahlul Madinah. Betul-betul dia ingin taubat. Jadi dia ingin bersih. Daripada nanti di akhirat menanggung, lebih baik dibersihkan di dunia. Maka kalau ingin dosa-dosa kita itu memang selesai di dunia, selesaikan dengan hukum Islam. Nanti di akhirat dia sudah selesai karena di dunia dia sudah bertaubat. Tapi kira-kira ketika dihukum dan yang selain hukum Allah, kira-kira selesai tidak di akhirat? Ini pentingnya sebenarnya menegakkan hukum syariat ini. Cuma kan orang menjadi takut.
Kan yang dipikirnya kalau ditegakkan hukum Islam, syariat Islam, kan yang terbayangkan potong tangan, rajam. Ini kan sebagian kecil dari hukum Islam. Bahkan kalaulah ditegakkan rajam dengan 4 saksi, mungkin tidak akan pernah terjadi. Karena pada masa Nabi memang tidak pernah terjadi. Yang terjadi hanya karena adanya pengakuan. Mengaku dia. Dan itu kekuatan iman yang ada pada mereka, membuat mereka bisa mengakui di hadapan Nabi dan minta ditegakkan hukum. Dan kisahnya tidak satu. Ada seorang pedagang kurma, tiba-tiba datang menemui Nabi, ya Rasulullah, tolong hukum saya. Apa tuh katanya? Tadi saya melayani seorang pembeli kurma. Saya bilang ada di dalam kurma yang bagus. Masuklah ke dalam toko saya katanya. Di dalam terjadilah perbuatan yang tidak baik itu. Ada kurma dalam yang bagus katanya. Ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Tolong hukum saya Rasulullah. Kata Rasul, asallaital asar? Apakah kamu sudah sholat asar? Belum katanya. Pergi dulu sholat asar. Pergi dia sholat asar. Setelah sholat asar datang temui Nabi, ya Rasulullah, saya sudah sholat asar. Tolong tegakkan hukum itu untuk saya. Apa kata Rasul? Innallaha qad ghafara laka. Sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Jadi kekuatan taubat yang ada pada diri kita, kalau jujur kita dalam bertaubat, betul-betul ingin dosa itu terhapus, insya Allah akan mengampuni. Ini yang perlu ada pada kita semua. Semangat bertaubat, jujur dalam bertaubat, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kan itu bukti taubat yang jujur kan itu. Berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Allah lah yang paling tahu isi hati kita. Saat kita menyatakan taubat kita kepada Allah, benarkah kita, jujurkah dia atau tidak? Allah lah yang lebih tahu. Maka ketika dia selesai asar, datang lagi, saya sudah asar ya Rasulullah, tolong sekarang tegakkan. Kan bisa lari itu kan? Kalau seandainya orang yang tidak kuat iman, kalau dinyatakan bersalah, itu bisa lari. Itu. Penjara aja bisa dibobol, biar lari. Ini tidak datang sengaja untuk kembali dihukum. Disitulah Nabi melihat benar-benar taubatnya. Dan untuk orang tadi Nabi mengatakan, innallaha qad ghafara laka. Allah telah mengampunimu. Rasul bilang seperti itu ya tentu bukan dari akal-akalnya saja. Tentu dari Jibril. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau ngomong bukan karena keinginan hawa nafsu dan pikirannya, tetapi itu berdasarkan kepada wahyu. Nah, maka kenapa hukumnya harus dengan rajam, tidak langsung bunuh saja, padahal sasarannya juga adalah mati? Itu memang dikarenakan oleh akibatnya itu lebih parah daripada pembunuhan. Itulah contohnya tadi itu yang berdasarkan kepada analisa yang disampaikan oleh para ulama. Seorang suami akan lebih merasa tidak bisa menerima kondisi istrinya yang berbuat zina daripada istrinya dibunuh. Kalau dibunuh mungkin karena dia lemah, dia tidak bisa melawan. Kan paling itu aja. Tapi kalau zina, ini dia. Nah, oleh karena itu agama sangat mengharamkan, dan tujuan keharamannya tentu saja adalah untuk menjaga nasab, menjaga kehormatan, dan menjaga kemaluan. Di samping itu perbuatan zina itu karena dia adalah fahisha, perbuatan keji, maka dia akan mendatangkan musibah di tengah-tengah masyarakat. Salah satu yang akan mendatangkan bencana, musibah, itu adalah perbuatan zina. Dan Nabi menjadikan perbuatan zina itu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ada berdasarkan kepada hadis Nabi yang sahih datang dari Anas bin Malik.
dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu wa yakthuruz zina wa yaksuru syurbul khamri wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid." Apa kata Rasul? Di antara tanda-tanda kiamat. Yang pertama di antaranya yurfa al-ilmu. Diangkat ilmu itu adalah Allah. Kalau ilmu sudah diangkat berarti hilang cahaya. Karena ilmu itu barat cahaya sebagai penerang. Sekarang ilmu diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu bukan menghilangkannya dari dada-dada umat manusia, enggak. Dengan mewafatkannya para ulama. Semakin banyak ulama yang wafat, maka semakin hilanglah ilmu itu, sehingga yang tersisa adalah al-juhala, orang-orang jahil. Orang-orang jahil inilah nanti akan memimpin. Dia yang akan memberikan fatwa. Fadallu wa adallu. Maka dia sesat dan dia juga menyesatkan. Karena dasarnya tidak lagi ilmu, tapi adalah nafsu dan kejahilan. Maka kalau kejahilan sudah semakin banyak, berarti tanda kiamat semakin dekat. Yurfa al-ilmu wa yaksurul jahlu. Banyak kejahilan, diangkat ilmu. Wa yaksuru zina wa yaksuru sulbul khamr. Banyak merajalela perbuatan zina. Dulu orang malu-malu melakukannya. Sekarang divideokan. Perbuatan yang zina itu, yang tidak baik itu, kadang divideokan, bangga pula ya. Sekarang mau pilih tempatnya di mana, orangnya siapa, tinggal telepon saja. Mau di hotel mana. Ini tanda-tanda hari kiamat. Wa yaksuru syurbul khamr, dan banyak mabuk-mabukan. Khamar di sini bisa saja bukan hanya dalam bentuk minuman, tapi apa saja yang bisa semakna dengan khamar. Narkotika, ganja, ekstasi, sabu-sabu, dan segala macamnya itu yang membuat orangnya rusak akalnya. Sama seperti khamar. Nabi membahasakan khamar, tapi ketika dimaknai khamar dengan secara luas, bukan hanya dalam bentuk minuman yang memabukkan, tapi apa saja yang bisa membuat orang berakibat sama dengan perbuatan khamar. Banyak enggak kira-kira sekarang? Banyak sekali. Berarti kiamat sudah semakin dekat. Ada pada bagian akhir yang menarik, wa yaksurun nisa. Jumlah perempuan itu semakin banyak daripada laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai pada akhirnya nanti 50 perempuan, 1 laki. Ini dari hadis Nabi ini. Berarti 1 banding 50. Jumlah perempuan itu semakin banyak. Berarti jumlah laki-lakinya sedikit. Khamsina imra'atan, 50 perempuan al-qayyimul wahid. Hanya berbanding satu yang laki-laki. Nah, hadis ini merupakan salah satu dari hadis nubuwah, hadis yang merupakan tanda-tanda kenabian. Nabi menyampaikan apa yang akan terjadi, dan ketika Nabi yang menyampaikan, berarti itu adalah sesuatu yang benar, sahih. Karena Nabi ngomong tidak berdasarkan keinginan hawa nafsunya, tapi berdasarkan kepada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga. Jadi diharamkan yang kedua, diharamkan perbuatan zina dengan segala ketegasan hukum yang ada pada agama. Ini nampaklah kita keadilan itu beda kesalahan, beda hukum. Perbuatannya sama, tapi ketika dilakukan oleh orang yang berbeda, hukumnya bisa berbeda. Ini cukup 100 kali cambuk.
Tapi yang ini perbuatannya sama, itu juga. Orangnya yang berbeda. Keadaan orangnya yang ini sudah menikah, ini belum menikah. Ternyata harus dirajam. Situlah letak keadilan. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau membunuh, kisas. Situlah keadilan. Yang tidak adil itu adalah ketika semua kesalahan hukumannya bentuknya sama. Maka ketika hukum-hukum pidana itu pindah kepada hukum yang lain, contoh penjara, tak pernah menyelesaikan masalah. Bisakah penjara mengurangi koruptor? Bisa. Tambah banyak dia. Coba, kalau potong tangan. Ya, jadi, tidak ada yang lebih adil dari hukum Islam. Ini kita harus katakan itu. Kita tidak sedang menggugat negara yang menegakkan hukum itu. Kita hanya harus membanggakan hukum Islam yang seharusnya itu yang dilakukan. Karena disitulah keadilan. Sebab Allah yang menetapkan. Allah yang sudah mengatur. Dan tidak ada yang lebih tahu hukum yang adil itu kecuali Allah. Warisan umpamanya dibagi-bagilah oleh Allah langsung. Itu tidak Nabi itu, ini yang 1/4, ini 1/8, ini 1/2. Allah langsung. Karena Allah tahu manusia tidak akan sanggup membagi secara adil. Sekarang kalau dibagi sesuai adat, adakah keadilan di situ? Tidak ada jaminan. Kalau ingin mendapatkan bagian yang adil, ambil pembagian yang diatur oleh agama kita. Suami dapat berapa ketika yang meninggal istrinya. Istri dapat berapa ketika yang meninggal adalah suaminya. Kalau di tradisi apa? Di adat apa? Ketika suami meninggal, harta ini tidak akan mau dibagi, bahkan dianggap tabu kalau langsung dibagi. Kenapa? Karena ibu masih hidup, kata anak-anak. Tunggu dulu nanti wafat ibu ini baru harta dibagi. Itu terjadi pada sebagian tempat. Karena dianggap tabu membagi harta. Sekarang ketika tidak dibagi umpamanya. Lalu ibunya ternyata nikah sama laki-laki yang lain. Ini pasti akan menjadi masalah. Itu juga lah kadang yang jadi alasan kenapa anak-anaknya kadang tidak mau membiarkan ibunya nikah lagi. Ada enggak? Anak-anaknya tidak mau membiarkan ibunya nikah lagi, padahal ibu itu butuh untuk menikah. Karena takut soal harta tadi itu. Tapi ketika meninggal ini, lalu ada ibu, bagilah. Setelah dibagi, mau nikah, harta dia nih. Tapi kalau dia nikah sama laki-laki lain, sebelum ditentukan jatah anaknya dari harta ini diyakini akan ada masalah dari sisi harta. Karena ayahnya yang baru itu, ayah tiri itu, mana yang ada enggak kira-kira dari harta itu yang menjadi hak dia. Kalau ibu sudah jelas bagiannya, lalu dia nikah sama ibu ini, itu urusannya berdua. Anak tidak boleh ikut campur lagi, karena ini adalah jatah ibu. Nah maka sekali lagi, tidak akan ada yang lebih adil, kecuali ketika kita ambil keadilan itu dari yang sudah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah. Sekarang masuk pada bagian yang berikutnya, cara yang ketiga, yaitu kalau tadi tahrimu zina, yang ketiga tahrimu amali qaumi Lut. Agama mengharamkan untuk melakukan perbuatan kaum Lut. Apa maksudnya perbuatan kaum Lut? Homoseksual yang sekarang dibahasakan dengan LGBT. Itu ternyata adalah perbuatan kaum Lut yang menyebabkan dunianya menjadi terbalik. Jadi saking berat dosa mereka itu, mereka dimurkai, Allah marah, ada beberapa bentuk azab yang diturunkan kepada mereka.
Ada yang diturunkan, dikirimkan kepada mereka batu panas, batu berapi. Kemudian juga waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi ini terbalik, yang atas pindah ke bawah. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Terbalik semuanya. Itu hukuman yang didapatkan oleh mereka-mereka yang melakukan homoseksual. Lesbian kalau untuk perempuan, homoseksual untuk yang laki-laki. Apakah perbuatan ini ada sekarang? Ada semakin banyak. Bahkan ingin dilindungi. Ingin dianggap sebagai hak azazi manusia. Ini konspirasi internasional ini untuk negara-negara Islam. Karena dunia barat itu sudah kewalahan mengalami persoalan ini. Ketika mereka masuk dari sisi hak azazi, lalu mereka membolehkan pernikahan sejenis. Di Amerika, di Thailand katanya sudah disahkan juga. Di Indonesia belum ketuk palu, tapi rapat-rapatnya sudah sering. Andaikan dewan-dewan kita yang di atas kurang-kurang akal, nanti ketuk palu dia. Mudah-mudahan akal mereka sehat-sehat terus. Mereka bisa memandang persoalan secara jernih, bahwa ini bukanlah hak azazi manusia, tapi ini adalah penyakit. Masa bangga sama penyakit? Kalau dia anggap sebagai hak azazi, berarti dia membanggakan apa yang ada pada diri dia. Padahal ini adalah penyakit. Cuma banyak orang yang tidak menyadari kalau dia sedang sakit. Kalau tidak sadar sedang sakit ya mau gimana lagi? Tidak ada niat untuk berobat karena dia tidak tahu kalau dia sakit. Bahkan bangga pula dia. Padahal kalau kita tengok ayat-ayatnya, sama bahasa Allah, walutan idh qala liqaumi innakum lata'tunal fahishata. Dibahasakan fahisha juga di sini. Masa baqakum biha min ahadim minal alamin. Tidak pernah ada sebelum kalian ini di dunia nih, kata Nabi Lut. Berarti homoseksual pelaku pertamanya adalah umat Nabi Lut, yang membuat Allah menjadi murka. Innakum lata'tunar rijal. Apakah kalian akan mendatangi yang laki-laki juga? Jadi kalian laki-laki, tapi yang kalian datangi juga laki-laki. Wa taqta'una sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Di atas fahisyah, di sini munkar. Betul ketemu dua-duanya. Betul parah nih. Biasanya munkar, ini fahsya ini. Ini dua-duanya ada pada perbuatan Nabi Lut. Di atas dikatakan fahisyah, di sini sebuah kemungkaran. Berarti tingkat kemaksiatannya paling tinggi, dan ini yang dilarang oleh syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena perbuatan-perbuatan seperti itu akan justru memutuskan nasab, karena tidak akan bisa lahir generasi melalui homoseksual dan lesbian. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dulu untuk sementara. Nanti insya Allah setelah Isya kita lanjutkan, dan sekaligus kalau ada tanya jawab, seandainya ada nanti ba'dal Isya insya Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat. Rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Beberapa hal tadi yang sudah kita sampaikan. Cara Islam dalam menjaga nasab dan kehormatan serta kemaluan. Yang terakhir tadi adalah tahrimu amali qaumi Lut, mengharamkan untuk melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual, lesbian, yang sekarang diistilahkan dengan LGBT. Ini sungguh sangat bertentangan dengan fitrah. Barangkali hewan aja nggak ada yang LGBT. Tahu dia siapa lawannya. Tapi manusia justru yang sudah tidak tahu lagi siapa yang harus dia nikahi. Mungkin inilah salah satu dari makna isyarat dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan bisa lebih sesat lagi daripada hewan, daripada binatang. Karena nyata-nyata itu sangat bertentangan. Dan agama secara tegas, bahkan dalam hadis-hadis Nabi, itu dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man amila amala qaumi Lut. Terlaknatlah siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dalam hadis yang lain, kalau ketemu orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu, faqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuh dua-duanya. Ini ketegasan dalam agama. Karena itu adalah penyakit. Dan penyakit itu bisa menular. Supaya tidak menular, maka ini mesti dipangkas. Dan itu tidak salah. Justru itulah solusinya. Ini kalau 5 jari ini, kalau salah satunya sakit, kalau seandainya tidak dipotong lalu akan menyebar ke sini, kita potong tidak nih? Amputasi. Biarlah tinggal 4, tapi sehat. Daripada ini tetap dijaga hak hidupnya, sementara berpindah nanti ke sini. Maka faqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuh dua-duanya katanya. Kalau ketemu orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Nah, tetapi kalau sekarang tentu akan sulit untuk bicara soal itu, bunuh-membunuh, apalagi dikaitkan dengan hak azazi. Jangankan pelakunya dihukum, justru ingin dijaga sebagai hak azazi. Apa alasan mereka? Biarlah mereka mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan cara yang mereka inginkan. Nah, itulah kata alasan mereka, biarlah mereka mendapatkan kebahagiaannya dengan cara yang mereka inginkan. Ini sangat tidak sesuai dalam pandangan agama. Maka terlarang. Sedangkan pada poin yang terakhir, al-amru bis-satri wal hishmah wan nahyu amma yuharrikul gharizatal jinsiyah. Perintah untuk selalu menutup aurat dan menjaga sifat malu, serta agama melarang untuk melakukan hal-hal yang bisa mendorong munculnya ghariza jinsiyah, syahwat. Seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, ketika agama menyuruh untuk satr itu tertutup, menutup aurat. Bagaimana aurat, agamanya mengatur aurat perempuan itu seperti ini. Itu bukan karena agama mengekang kehidupan perempuan. Karena ini juga tuduhan-tuduhan oleh kaum orientalis yang mengatakan Islam ini mendiskreditkan perempuan. Sampai cara berpakaian pun diatur. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ini harus ditutup. Jelas tujuan agama kenapa memerintahkan perempuan itu untuk menutup aurat. Laki-laki ada pula ketentuan auratnya yang juga harus
yang juga harus mereka tutup. Tapi kalau kita bicara pakaian, ini memang penekanannya lebih kepada perempuan, karena perempuan itu secara keseluruhan adalah aurat, bahkan termasuk suaranya sendiri. Maka tidak boleh perempuan yang melunak-lunakkan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki. Nah, itu kalau kita tengok sahabat dulu bagaimana perempuan sahabat yang menerapkan ayat itu ketika ada yang ingin bertamu lalu mengucapkan salam, tapi suaminya tidak ada di rumah. Bagaimana cara dia lakukan? Digigitnya sesuatu lalu dia jawab salam tadi. Umpamanya digigitnya ujung jilbabnya sambil menjawab salam. Itu pasti suara tidak akan, tujuannya supaya tidak keluar suara lembut, suara merdu. Begitu mereka menjaganya. Nah, jadi ketaatan itu nampak pada mereka. Nah, jadi ini perintah menutup aurat, menjaga sifat malu terus, dan melarang untuk melakukan perkara-perkara yang yuharriku. Yuharriku itu yang menggerakkan, memancing nafsu syahwat. Nah, dan tujuannya sekali lagi tentu saja adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga nasab. Nabi sudah menggambarkan bahwa di akhir zaman nanti, kata Rasul, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan ahli neraka, lam arahuma, yang saya belum melihatnya sekarang. Berarti nanti. Itu dua golongan. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Ada satu kaum yang selalu membawa tongkat di belakangnya seperti ekor kelinci, yadribuna bihan nas, yang dengannya dia memukul manusia. Tidak tahu salahnya apa, yang penting pukul aja dulu. Kemudian wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat. Wanita-wanita yang dia berpakaian tapi seperti telanjang. Dia berpakaian tapi sama dengan tidak berpakaian. Lenggak-lenggok bergoyang di hadapan laki-laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala mereka, rambut mereka ada seperti punuk onta. Ini kiasan untuk kadang-kadang biar tampil ini, lalu kemudian pakai rambut palsu yang di bagiannya ada yang seperti asnimatil bukhtil ma'ilah, seperti punuk onta. La yadkhulnal jannah. Mereka seperti itu, perempuan-perempuan seperti itu, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma surga itu sudah tercium dari jarak yang jauh. Kalaulah mencium aroma surga saja enggak, berarti apa masuk? Apalagi masuk kan? Padahal mencium aroma surga itu sudah bisa tercium dari jarak yang jauh, tapi mereka terhalang untuk mendapatkan itu. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana etika seorang perempuan dalam berpakaian, dalam bergaul, karena dengan cara itulah nanti akan terpelihara kehormatan. Disebutkan penekanannya pada perempuan karena memang disitulah penyebab utama bisa terjadinya kemaksiatan. Karena pandangan laki-laki itu dengan cara memandang saja itu bisa memunculkan syahwat. Sementara kalau perempuan itu berdasarkan kepada penelitian, memang mereka memandang saja itu belum terlalu berpengaruh. Baru akan ada muncul syahwat kalau ada tindakan verbal. Kalau laki-laki enggak. Sekali pandang itu bisa memunculkan. Makanya harus ditutup muka itu perempuan. Jangan nanti untuk keadilan, kalau gitu laki-laki tutup juga mukanya biar adil. Karena perempuan mandang laki-laki itu belum terlalu berpengaruh pada syahwat.
baru akan muncul ketika tindakan verbal. Dan tindakan verbal itu baru muncul juga ketika mereka yang memancing. Coba kalau mereka pakaiannya tidak lengkap, sengaja menggoda, jangan didekati oleh yang laki-laki, dan pada akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak baik. Baik, ikhwati fillah, saya kira ini sebagai bagian akhir dari bahasan kita malam hari ini. Nanti baru kita masuk insya Allah pada al-maqasidul juz'iyyah lizzawaj. Maqasid secara juz'inya, parsialnya. Kalau yang dua kemarin itu khasah. Nah, besok insya Allah yang secara maqasid secara parsialnya. Terima kasih. Mungkin sisa waktu 1 atau 2 pertanyaan jika ada. Silakan. Itu yang laki-laki. Yang datang ke Nabi itu laki-laki. Hukumnya sama. Baik laki-laki maupun perempuan. Cuma yang tadi itu kisah khusus yang terjadi dan Nabi memberikan keringanan seperti itu. Jadi bukan untuk semua perbuatan zina nanti ketika yang melakukan laki-laki lalu salat asar dan selesai. Nah, hanya sekali itu saja. Kalau begitu nanti menjadi berbahaya dia. Cuma untuk kisah yang tadi itu Nabi menetapkan berdasarkan kepada hadis yang sahih. Karena ada kisah-kisah yang lain Nabi tidak seperti itu. Nanti lakukan setelah zuhur, lalu kemudian salat asar, selesai. Nah, jadi hukumnya sama. Baik laki-laki maupun perempuan. Cuma berdasarkan kepada riwayat yang sahih, yang sekali itu. Nah, yang sekali itu Nabi menetapkan seperti itu. Dan itu sebagai tidak bisa diprotes karena memang itu adalah satu ketentuan kekhususan yang diberikan kepada Nabi yang tidak dia berikan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Nah, sekira seperti itu. Iya. Iya. Kalau di Indonesia atau di negara yang lain juga, bahkan tidak akan kena hukum ketika dilakukan ketika dua-duanya suka sama suka. Yang dihukum oleh negara, yang dianggap bersalah itu adalah ketika dia memaksa dan ini melapor. Melapor dia berarti merasa terzalimi. Itu baru dianggap salah. Andai kan ada si A sama si B melakukannya dengan suka sama suka, negara tidak akan pernah menghukum. Coba bayangkan. Kalau dalam Islam suka sama suka, apakah tetap dihukumkan zina? Itulah yang zina itu. Karena suka sama suka itulah. Kalau tidak suka sama suka, berarti pemerkosaan namanya. Nah, tapi itu kan maka hukum tidak bisa tidak bisa dibandingkan. Bisa mengampuni. Karena kan pintu taubat Allah selalu terbuka.
Bahkan perbuatan syirik saja, kalau orangnya bertobat, Allah bisa mengampuni. Kalau dia tidak bertobat, barulah dia tidak akan mendapatkan ampunan, karena memang dia sendiri yang tidak mendatangi pintu taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau zaman dulu ya itulah diselesaikan. Bahkan ada di antaranya yang dimaafkan. Nah, sama seperti yang tadi itu, tapi itu hukum khusus, tidak bisa berlaku pada semuanya. Ada seorang yang datang kepada Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, hancur saya ya Rasul. Hah, apa itu kata Nabi? Waqa'tu ala mar'ati nahara Ramadan. Saya terlanjur menggauli istri di siang Ramadan. Ah, kalau begitu kamu mesti puasa 60 hari. Gimana 60 hari ya Rasulullah? Sehari aja udah begini akibatnya. Tidak sanggup saya 60 hari, berturut-turut pula tuh. Nah, kalau begitu, merdekakan hamba. Saya tidak punya hamba ya Rasulullah. Ah, kalau gitu beri makan fakir miskin. Tidak ada uang untuk kasih makan tuh ya Rasulullah. Ah, masuklah Nabi ke dalam kamarnya, diambil korma sekarung. Tolong kamu bagi-bagikan ini ke fakir miskin kampung kamu. Katanya ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung tuh saya ya Rasul, katanya. kata Rasul, kalau gitu, at'im ahlak. Jadikan ini beri makan keluargamu. Pulang dia bawa korma. Udah lama salah, dapat korma. Ini hukum asalnya bukan ini. Hukum asalnya kan puasa 60 hari. Ini tidak boleh diterapkan nih hakim sekarang kalau terjadi umpamanya ambil korma kasih bawa pulang. Tidak. Ini Nabi, itu sikap Nabi, dan Nabi sedang menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sanggup dalam melakukan hukum. Berarti bisa saja ada kebijakan di dalam menegakkan hukum pada pribadi seseorang, tapi tidak bisa dijadikan hukum umum. Kalau hukum umumnya jelas, ada urutannya kan, puasa dulu. Kalau enggak, merdekakan. Kalau enggak juga kasih makan. Nah, itu urutannya. Tapi bisa saja ada kebijakan yang memang nampak di situ keadilan hukum. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Cukup? Pertanyaan jauh-jauh kali dulu. Hmm. Iya. Jadi ada banyak riwayat yang senada dengan itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya yang terucap lalu mati dia setelah itu, la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Yang tadi itu barang siapa yang mengucapkan di pagi hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah dia mati di sore harinya kecuali dia masuk surga. Kalau dia ucapkan di sore hari, tidaklah datang pagi kalau dia mati, maka dia juga dia akan masuk surga. Masuk surga di situ bukan berarti langsung masuk surga. Tetapi artinya tentu ada keadilan Allah terhadap amal-amal yang telah dia lakukan. Andaikan ungkapan itu bisa menghapus dosa dia, Allah menghapusnya, berarti bisa masuk. Nah, disinilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di satu sisi ada orang yang kalau seandainya ada di hatinya, walaupun kecil, maka dia pantas masuk surga. Ini bisa saja nanti menjadi orang yang terakhir masuk surga. Artinya dia bisa masuk surga memang, karena modal surganya ada. Yang tidak punya modal surga itu ketika mereka tidak pernah meyakini la ilaha illallah. Atau yang diharamkan oleh Allah surga itu adalah orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah. Diucapkannya juga la ilaha illallah, tapi dia berbuat syirik. Berarti dia duakan Allah. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Kalau Allah sudah haramkan, ya berarti ya ada harapan. Nah, maka itu tidaklah bertentangan yang tadi itu. Bukan artinya langsung masuk surga, tapi pasti masuk surga. Bisa saja dengan proses. Andaikan ungkapan itu, taubatnya umpamanya, seperti orang yang baru saja masuk Islam. Baru dia masuk Islam. Baru mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Datang perintah perang. Ikut dia langsung. Ikut berperang itu kan konsekuensinya mati. Dan bukti imannya kuat, dia siap mati. Walaupun berperang tujuannya bukan cari mati. Nah ternyata memang mati dia, wafat dia dalam peperangan itu. Kata Rasul, huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Maka bisa saja ungkapan syahadat yang dia ucapkan berarti kan membuat dosanya berguguran. Bahkan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Datang perintah perang, wafat pula dia. Berarti dia setelah syahadat, jangan-jangan dia belum berbuat dosa. Setelah syahadat, datang perintah perang, justru dia mati untuk membuktikan syahadat yang dia ucapkan. Nah, maka Nabi mengatakan, huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Nah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas modal untuk mendapatkan surga, mesti dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Abu Talib kira-kira kemana? Kan tidak mau dia mengucapkan. Nabi bilang begini, wahai pamanku, ucapkan sekali saja, agar saya bisa bersaksi nanti di hadapan Allah. Tapi nengok dia ke Abu Jahal sampingnya, tidak jadi dia ucapkan. Maka karena baiknya kepada Nabi juga, dia mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka, tapi yang ringan itu sudah sangat berat. Ada sandal yang akan dia pakai, tapi sandal yang dia pakai membuat otaknya mendidih. Itulah yang paling ringan. Apa kira-kira yang beratnya kemana itu? Ini maka karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti pamannya adalah masuk neraka. Dan ini tidak bisa dibawa ke perasaan nih. Main perasaan kan dia kan paman Nabi, dia kan bela Nabi. Tidak. Karena Nabi sendiri yang mengatakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis kita majelis yang diberkahi, bisa mendatangkan ilmu dan mengokohkan iman. Semoga kita istiqamah di atas sunnah Nabi sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.